Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan baru dari tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan melalui pelayanan mimbar bersama dalam tema keluarga yang sehat. Terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Kuasa kasih-Mu Tuhan Yesus yang meliputi kehidupan kami pada pagi hari ini, kami bersyukur anugerah-Mu yang cukup dan sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau hadir dan Engkau tetap memelihara, menjaga dan mengawasi kehidupan kami. Karena kami percaya hidup kami ini adalah milik-Mu. Ya Bapa, pagi hari ini kami akan disapa oleh-Mu melalui sabda-Mu. Mari Engkau hadir di tiap ruangan hati kami, di tiap ruangan rumah kami, dan Engkau menyatakan kehendak-Mu melalui pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, dan berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya menyapa kita semua. Shalom. Yahoo. Ibu bapak, kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu, dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina dengan engkau harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Ibu Bapa. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Amin. Ibu Bapak Saudara terkasih, tema kita keluarga yang sehat. Saya percaya bahwa semua kita merindukan keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat itu tentu tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Barangkali pemikiran kita, keluarga yang sehat itu berarti tidak ada penyakit. Keluarga yang sehat itu tidak ada mengalami kesusahan. Keluarga yang sehat itu semua baik-baik saja. Pasti semua orang merindukan hal itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kita bangun pagi-pagi, kita menggerakkan badan kita menggerakkan tangan kita, dan kita membuka pintu rumah kita, dan kita berkata, terima kasih Tuhan karena aku sehat hari ini. Amin. Pasti semua kita menyambut matahari yang cerah pagi ini dengan berkata, syukur bagimu Tuhan, hidupku berada dalam pertolonganmu. Ibu Bapak Saudara, tentu hidup sehat itu apalagi dengan sebutan keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Mungkin di sana juga ada orang tua kita, nenek dan kakek. Mungkin juga di sana ada ponakan-ponakan kita. Artinya di sini sebuah hubungan komunitas yang menikmati keindahan dan pertolongan Tuhan. Tidak hanya hidup jasmani, tetapi juga hidup rohaninya sehat di hadapan Tuhan. Pertanyaan Ibu Bapak, mari kita introspeksi, cek kembali apakah keluarga kita berada dalam keadaan sehat? Apakah anak-anak kita berada dalam situasi sehat? Sehat cara berpikirnya, sehat cara belajarnya, sehat cara bekerjanya. Demikian juga orang tua, mungkin pekerjaan ringan, pekerjaan halus, pekerjaan kasar. Apakah kita sehat? Nah, untuk masuk menjadi sebuah keluarga yang sehat, firman Allah menyapa kita pada pagi hari ini dalam kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-13. Ibu Bapak Saudara, yang pertama, Allah mempercayai Nuh. Nuh, kita sudah tahu bahwa setelah peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa, yang adalah Adam dan Hawa dengan seluruh keturunannya, maka kemudian Allah mencatat dalam kitab Kejadian pasal 6 satu keluarga yang memiliki sejarah yang begitu indah, sejarah yang begitu menakjubkan. Itulah seorang Nuh. Dikatakan dalam firman Tuhan, Ibu Bapak, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu ada dua, dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di angkatan manusia yang pada zamannya pada waktu itu. Karena tadi dikatakan bahwa Allah telah meneliti kehidupan manusia pada zamannya Nuh. Mereka hidup dalam ketidaksenonohan. Mereka telah rusak oleh dosa dengan segala nafsu dan keinginannya. Melihat itu kemudian Allah telah berikhtiar untuk mau menghancurkan bumi dengan segala manusia yang ada di dalamnya. Maka pada kesempatan itulah Allah melihat Nuh. Nuh seorang pribadi yang memiliki sikap benar di hadapan Tuhan, hidup yang tidak tercela di hadapan Tuhan, dan dikatakan dia seorang yang bergaul dengan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, tidak semua orang dipercayai oleh Tuhan.
Tapi satu kutipan yang terindah pada pagi hari ini, kita dapat bahwa Allah mempercayai Nuh oleh karena dia seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia seorang yang tidak bercela dengan manusia sezamannya, dan dia seorang yang bergaul dengan Tuhan. Barangkali itu saja tipsnya Ibu Bapak, kalau dalam hidup ini kita mau dipercayai oleh Tuhan. Karena kalau kita pikir siapa Tuhan itu, Allah yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, dan mau mempercayai manusia yang adalah ciptaannya, yang tidak memiliki apa-apa, tanpa kuasa wibawa kalau tidak diberikan oleh Tuhan. Tapi pagi hari ini kita dengarkan ada manusia yang dipercayakan oleh Allah untuk melanjutkan rencana yang terindah untuk dunia ini. Ibu Bapak, dengan Allah menghancurkan bumi pada waktu itu, bukan dalam arti rencana Allah gagal atau rencana Allah tidak baik, tetapi justru Allah kembali memulihkan bumi. Justru Allah kembali mengasihi bumi yang sudah rusak oleh perbuatan manusia. Allah kembali memulihkan rencananya yang indah untuk manusia, sehingga dia membersihkan segala macam kejahatan-kejahatan yang merusak bumi, merusak dirinya, dan merusak kehidupan generasinya. Sehingga dia mengambil satu keluarga yang akan menjadi generasi baru, itulah Nuh. Dan Nuh seorang yang benar, yang tidak tercela perbuatannya dengan bersama-sama manusia seangkatannya, dan dia seorang yang bergaul dengan Allah. Ibu Bapak, kita mau dipercayai Tuhan, yakin pasti kita mau. Tapi ada hal yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita bergaul akrab dengan Tuhan? Bergaul akrab dengan Tuhan tentu adalah sebuah sikap hati yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Hidup tanpa bercela. Ibu bapak saudara, dosa mengelilingi kita, mengundang mata kita, mengundang perasaan kita untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi tentu kita seorang yang sudah dipercayai oleh Tuhan adalah kita tetap berwaspada, berjaga-jaga, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus, telah diselesaikan oleh Yesus segala kekuatan kuasa dosa untuk manusia. Tentu manusia yang mempercayai Yesus yang telah menebus dosanya. Ibu bapak, seorang yang benar, di pihak manusia tidak ada kebenaran ibu bapak, tetapi orang yang benar itu hanyalah orang yang telah ditebus oleh Yesus, karena Yesuslah yang membenarkan kita. Oleh karena itu, orang yang dipercayai Allah itu adalah seorang yang tulus hatinya. Orang yang dipercayai Allah itu adalah seorang yang rajin, yang mau melakukan apa perintah Tuhan kepadanya, yang tidak dengan bersungut-sungut melakukan tanggung jawabnya. Bukan main ibu bapak membuat perahu bahtera yang besar tadi. Kita dengarkan bagaimana besarnya. Dia buat dari kayu gofir, dikatakan 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Bayangkan Nuh membuat bahtera itu yang tidak dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Malah dia diejek, malah dia dikatakan gila. Masa Nuh membuat bahtera di atas gunung? Ada apa? Padahal Nuh sudah menyampaikan kepada mereka, bertobatlah, karena 120 tahun lagi dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Tapi mereka tidak menghiraukannya ibu bapak, tidak mendengarkan, bahkan tidak membantunya. Tapi Nuh seorang yang setia
akan panggilan Tuhan, di mana Tuhan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk membuat bahtera yang begitu besar dengan rencana yang barangkali secara manusia tidak masuk akal. Tapi karena Nuh seorang yang benar, tidak tercela dan bergaul dengan Allah, maka apa yang disampaikan Allah kepadanya, dia melakukannya. Dia tulus, tanpa bersungut-sungut, tanpa menyoal Allah, tanpa menolak atau memberontak terhadap Allah. Dia melakukannya dengan tulus. Ibu bapak saudara, apa arti kehidupan kita di dunia ini kalau kita tidak dipercayai Allah, melakukan tanggung jawab kita, melakukan tugas kita? Mungkin tadi kita tidak ada pekerjaan, tidak ada tanggung jawab, tapi memohon-mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan saya pekerjaan, berikan saya tanggung jawab. Tapi setelah Tuhan memberikan kita tanggung jawab, memberikan kita pekerjaan, kita kemudian bermain-main, kita kemudian malas, kita kemudian banyak ulah, memberontak, bersungut-sungut. Ibu bapak saudara, hidup kita di dunia ini adalah untuk bekerja, dan bekerjanya untuk Tuhan, menyelesaikan tugas-tugas arti kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia. Kerjakanlah tugasmu mulai hari ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Kerjakanlah tugasmu mulai hari ini dengan penuh takut akan Tuhan, dengan ketulusan, dengan rajin, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Pasti Tuhan memberkati. Bapak saudara, kalau Tuhan sudah mempercayai satu keluarga yang sehat itu, dia akan menjadi berkat. Ibu bapak saudara, melalui Nuh, Allah memelihara kehidupan segala makhluk yang ada di bumi. Tadinya Nuh berkata, bawalah binatang sepasang-sepasang di dalam perahu itu untuk terpelihara hidupnya melalui Nuh. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ternyata keluarga yang sehat itu harus menjadi berkat. Harus menjadi berkat. Menjadi berkat itu ibu bapak, karena dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Menjadi berkat itu ibu bapak, menjauhkan diri dan membenci dosa. Menjadi berkat itu ibu bapak, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktik hidupnya sehari-hari. Itu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran kesukaan bagi orang lain. Tidak menjadi pembawa bencana, tidak menjadi pengganggu keluarga sesamanya, tidak menjadi pengacau, tidak merusak hidupnya, tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, terlibat narkoba, terlibat perselingkuhan, terlibat segala macam kejahatan-kejahatan lain, baik kehidupan pemuda maupun keluarga. Jadilah hidup untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ibu bapak yang ketiga, keluarga yang sehat itu hidupnya terpelihara oleh Tuhan. Ini luar biasa. Keluarga yang sehat itu hidupnya terpelihara oleh Tuhan. Kadangkala kita khawatir, kadangkala kita takut, kadangkala kita mendua hati. Apa yang akan saya makan besok? Apa yang akan saya pakai besok? Apalagi tahun depan? Apalagi hidup berikutnya? Dengan kondisi-kondisi yang tidak menentu pada saat ini, hujan sampai berlarut-larut, dan kita khawatir kita akan mengalami kesusahan. Tapi ternyata ibu bapak, orang yang dipercayai Allah itu hidupnya terpelihara. Apa buktinya ibu bapak? Firman Allah yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Allah tidak hanya menyuruh Nuh untuk membuat perahu. Allah tidak hanya memelihara binatang-binatang yang harus dia bawa
hanya menyuruh Nuh melakukan tanggung jawabnya sama Tuhan. Allah tidak hanya menyuruh Nuh untuk bekerja keras, membanting tulang. Allah juga memelihara kehidupan Nuh. Di mana kita tahu Ibu Bapak pada ayatnya yang ke-21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Hidup Nuh terpelihara. Disiapkan Allah segala apa yang bisa dimakan. Disiapkan Allah apa yang bisa dibutuhkan. Allah telah menyediakan itu bagi Nuh. Tapi Ibu Bapak, Nuh harus bekerja. Jangan malas. Nuh harus melakukannya, harus bertindak, harus ada action. Kalau juga hanya Tuhan sudah sediakan, tapi tidak melakukannya, Ibu Bapak, makanan yang ada di piring saja, kalau kita tidak memasukkannya dalam mulut kita, makanan itu juga tidak akan sampai ke dalam tubuh kita, ke dalam perut kita. Makanan itu tidak akan sampai masuk ke dalam tubuh kita kalau kita hanya melihat-lihat makanan itu. Nuh menyuruh Allah. Allah menyuruh Nuh. Silakan, semua sudah ada Nuh. Tapi ambil, kerjakan, bawa dalam bahtera. Karena itu nanti akan menjadi makananmu. Karena itu nanti akan menjadi makanan orang-orang yang bersama denganmu, keluargamu, anak-anakmu. Karena itu nanti akan menjadi makanan bagi hewan-hewan yang bersama-sama dengan engkau. Ibu Bapak, hidup ini harus bekerja. Jangan malas. Itulah keluarga yang sehat. Hidup ini harus melakukan, harus bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bumi ini begitu kaya diberikan oleh Tuhan. Bumi ini begitu banyak tersedia apa yang bisa menjadi makanan kita. Tapi mari kita olah, mari kita kerjakan dengan tenaga pikiran kita yang telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Para pelajar, belajarlah dengan rajin. Para pelajar, para siswa, mahasiswa, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya dari rumah membawa buku, kemudian pulang lagi membawa buku, tapi tidak ada bekal, tidak ada skill yang kau dapatkan. Oleh karena itu hari ini Tuhan mau berkata kepadamu, bekerjalah dan belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena itu akan menjadi berkat bagimu, akan menjadi kehidupanmu, akan menjadi saluran berkat Tuhan kepadamu. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, tentu yang malas bekerja, yang malas belajar, bertobat. Bertobat. Hari ini kamu harus bekerja dan belajar seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan ikut-ikutan kejahatan. Jangan ikut-ikutan meminum narkoba. Jangan ikut-ikutan untuk hanya asik dengan game online, judi online. Itu tidak dapat menolong saudara. Itu tidak dapat memberkati hidup saudara. Malah merugikan saudara. Malah membawa saudara kepada kekecewaan dan kegelisahan sepanjang hidupmu. Sekarang Ibu Bapak, makanlah, belajarlah. Waktu istirahat, beristirahatlah. Waktu bekerja, bekerjalah. Itu yang Tuhan kehendaki melalui nats firman Tuhan ini. Yang terakhir Ibu Bapak Saudara, orang yang dipercayai Tuhan itu penuh dengan ketaatan. Ibu Bapak Saudara, taat itu adalah sebuah kewajiban yang tidak dapat ditolerir dengan sungut-sungut dan dengan ketidaksetiaan. Hari ini apa yang Tuhan katakan kepadamu, lakukanlah. Inilah yang dilakukan oleh Nuh, tokoh Alkitab kita, seorang yang benar, seorang yang mau bergaul dengan Allah, dan seorang yang hidupnya tidak tercela. Ibu Bapak Saudara,
Dia melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ini yang kita dengar pada ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ibu bapak mau berhasil, mau berjaya, mau diberkati oleh Tuhan, taatlah. Taat, hanya satu kata itu, taat. Artinya apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Melakukan apa yang diwajibkan Tuhan untuk kita harus lakukan. Melalui nats ini tadi, sebuah keluarga yang sehat, sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Sebagaimana Nuh yang mau bergaul dengan Allah. Dekatkanlah diri kepada Tuhan. Yang kedua, jauhkanlah diri dan bencilah dosa. Ibu bapak, bukan dalam arti di dunia ini kita tidak jatuh dalam dosa. Tetapi yakinlah karena Anda sudah ditebus oleh darah Yesus melalui kematiannya di kayu salib, maka bencilah dosa. Jangan senangi dosa, karena dosa itu akan menghancurkan hidupmu, akan membawa tenggelam hidupmu, dan engkau akan masuk neraka. Sekarang Tuhan berkata, jangan masuk neraka. Lihatlah dan pandanglah aku. Aku Yesusmu, aku Kristusmu, aku Tuhanmu, telah mati bagimu, maka aku menyelamatkan dirimu. Sudah dekat hari Natal, ibu bapak. Kita akan memperingati hari kelahiran juru selamat kita. Maka sambutlah dengan penuh sukacita. Tidak dengan limpahnya makanan, tidak dengan melimpahnya pakaian baru, tidak dengan melimpahnya segala macam mobil baru dalam rumah, tetapi Tuhan mau menghendaki hati yang baru yang diberkati oleh Tuhan, hati yang meninggalkan dosa, dan hati yang mau pergi menyambut anugerah kasih setia Tuhan. Yang terakhir, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dalam praktek hidup sehari-hari. Itulah ketaatan. Lalu bagaimana juga kita mau melakukan firman Allah kalau kita tidak mendengar, kalau tidak kita membaca. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Berdoalah kepada Tuhan setiap hari. Hadirilah persekutuan-persekutuan ibadah gerejamu, baik pada kebaktian minggu, baik dalam persekutuan-persekutuan koremda atau pemuda, atau ibu-ibu atau bapak-bapak. Hadirilah itu, karena di sana kemudian Tuhan menuntun, karena di sana kemudian Tuhan menunjukkan jalan yang benar untuk kita harus tempuh. Dan inilah kasih Tuhan. Ibu bapak saudara, mau menjadi keluarga sehat, itu semua kerinduan kita. Maka berilah diri dipercayai oleh Tuhan. Tulus, rajin, menjadi berkat, dan yakinlah hidup kita terpelihara oleh Tuhan. Setiap hari hujan memberi waktu kesempatan untuk membasahi bumi ini dengan bertumbuhnya tumbuh-tumbuhan baru. Dan berikutnya Tuhan memberikan matahari yang cerah. Seperti pada pagi hari ini kita boleh menikmati udara yang segar dan matahari yang cerah menyinari bumi, sehingga menunjukkan bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Mari kita taat, karena pada waktunya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun status kita, apapun pekerjaan kita, apapun kewajiban dan tanggung jawab kita yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Jadilah berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sabdamu. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, memelihara kehidupan kami. Engkau juga memberikan tanggung jawab untuk kami lakukan selama hidup kami. Apapun tugas itu, kami mau melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Engkau mau menjadikan keluarga kami menjadi keluarga sehat, sehat jasmani dan rohani. Berkatilah bapak-bapak, berkatilah ibu-ibu, berkatilah anak-anak, berkatilah setiap keluarga kami, agar senantiasa mau bergaul dengan Allah, mau hidup tanpa bercela, dan hidup dalam kebenaran untuk menaati firman Allah. Berkatilah sabdamu Tuhan,
Kami percaya bahwa hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus Allah tidak pernah terbatas. Engkau akan menghidupkan firman-Mu dalam jiwa dan roh kami, sehingga kami bertumbuh di dalam menjadi keluarga yang sehat, yang takut kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan Raja kami. Allah yang sudah menyatakan janji kepada kita dengan Dia berkata, Yesus berkata, aku memberikan damai sejahtera-Ku kepadamu. Damai sejahtera yang Kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah takut dan gelisah hatimu. Amin. Shalom.